Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terima kasih Yesus. Pikiran kami Tuhan terbatas, kemampuan kami juga terbatas Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas Tuhan. Engkau yang dapat melampaui segala hal Tuhan bersama dengan kami. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang dapat memulihkan hati kami Tuhan. Bersama, mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Bertatalah Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari inilah Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau memberikan kesempatan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib dan dahsyat bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Yesus yang bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran dan kami Tuhan, untuk fokus Tuhan, mendengarkan kebaikan Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi juga Tuhan hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhan Ku ajaib Bapa.
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, setelah 1 minggu Engkau melindungi kami, menyertai dan menuntun kami hari demi hari. Ini adalah semua karena anugerah-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami percaya juga adalah anugerah di mana Engkau mau berbicara secara langsung, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang kenal kami, Engkau tahu permasalahan kami, dan karena Engkau mengasihi kami. Hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu. Jangan ada kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin memberkati kami? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Setelah 1 minggu Tuhan memimpin, memelihara hidup kita hari demi hari, dan selalu saya katakan bahwa permasalahan dalam hidup pasti ada. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Namun Tuhan menjanjikan bahwa Dia dengan setia akan selalu menolong dan memimpin kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana hidup sederhana yang menyenangkan. Itu sebabnya barangkali kita beri judul adalah hidup sederhana yang menyenangkan dan diberkati tentunya ya. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup ini sebenarnya akan menyenangkan kalau hidup ini kita buat menjadi sesederhana mungkin, menjadi simple begitu ya. Dan tentunya berpada dengan apa yang ada. Bukan berarti nggak boleh kaya, tentu saja karena Tuhan ingin memberkati jadi berlimpah-limpah. Namun yang dimaksud di sini adalah apabila satu pribadi berusaha lalu sampai memaksakan diri, sehingga seringkali disebut sampai-sampai menghalalkan segala cara. Nah itu yang tentunya akan membuat pribadi tersebut malah akan memulai dengan suatu kesusahan yang baru. Mari kita baca satu ayat dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, kita lahir tidak membawa apa-apa. Kalau saatnya kita kembali, kita juga tidak membawa apa-apa, kata Rasul Paulus. Terus kalau ada rejeki kita makan, ada pakaian kita pakai, ada tempat tinggal kita bisa tinggal. Ya bukan soal besar atau kecil, tapi kita bisa mensyukuri. Kata Rasul Paulus, cukuplah itu berkat Tuhan. Kalau ternyata menginginkan lebih, kalau ternyata mengusahakan sesuatu, kata Rasul Paulus, bisa-bisa itu malah membawa kepada suatu kejatuhan, kepada suatu kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudara, benar juga kali ya. Sebab kalau seandainya satu pribadi tiba-tiba menginginkan misalkan rumahnya yang lebih besar,
atau menginginkan mobilnya yang lebih bermerek, atau menginginkan misalkan perhiasan yang bertatakan berlian permata-permata begitu ya, misalkan. Bukankah untuk itu semua berarti harus melakukan kerja lebih gitu ya, harus menambah beban pikiran, harus kerja lembur, menyita waktu seperti itu, sehingga waktu itu seakan-akan habis, baik itu waktu bagi dirinya sendiri atau waktu untuk keluarganya, apalagi waktu untuk Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus katakan seperti itu, maksudnya supaya kita mengukur seberapa kemampuan kita dan seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita. Raja Salomo yang berhikmat itu juga pernah berkata seperti itu. Nanti kita bisa bandingkan, mari kita baca bersama-sama dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo yang berhikmat ini melihat suatu kehidupan begitu ya, antara yang kaya dan yang miskin. Namun jangan salah paham nih, maksudnya yang kaya itu adalah yang kaya tidak beriman begitu ya. Yang kaya hanya itu dikejar, bahkan hartanya seakan-akan menjadi Tuhannya begitu ya. Kalau saudara diberkati berlimpah-limpah itu beda, bukan? Karena memang Tuhan itu ingin memberkati kita. Tapi kita sedang berbicara bagaimana sederhana pun ternyata diberkati dan menyenangkan, seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo sama berkata begitu. Datangnya telanjang, katanya pulangnya juga nggak bisa bawa apa-apa. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita melakukan sesuatu, itu tergantung kita. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu seperti yang tadi kita sudah singgung, ya, lalu kita bekerja lebih banyak lemburnya, kita lebih memikirkan, kita lebih stresnya juga. Kalau itu di luar kemampuan kita, bahkan jangan-jangan pada akhirnya kita menjadi menghalalkan segala cara. Tentunya itu tidak diperkenankan, bukan? Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Rasul Paulus bahkan mengajarkan, belajarlah untuk mengucap syukur dengan apa yang ada. Sebab dengan demikian ketika kita bisa mengucap syukur, lalu Allah yang mempercayai kita akan menambahinya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah keuntungannya apabila kita bisa menerima kehidupan sederhana ini? Kalau tadi ketika kita tidak bisa menerima, ternyata kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Nah, apa keuntungannya bagi kita kalau ternyata kita bisa mengerti bahwa hidup yang sederhana pun itu bisa masuk ke dalam suatu sukacita. Nah, keuntungannya terutama bagi diri kita sendiri tentunya. Kenapa begitu? Sebab ketika kita bisa menerima keadaan dalam kesederhanaan dan kita mulai merasakan suatu kebahagiaan, keuntungan bagi diri kita adalah antara lain bahwa kita punya kesempatan untuk berpikir hal-hal lain yang lebih penting dibanding kita kejar mati-matian gitu ya. Nah, kita punya kesempatan untuk kita bisa lebih memikirkan hal-hal lain yang lebih penting dari apa yang kita miliki. Sebab firman Tuhan berkata, setia pada perkara yang kecil, ya lalu Tuhan akan mempercayakan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, keuntungannya ketika kita bisa memikirkan hal-hal lain, apalagi kira-kira? Oh ya, tentunya kita tidak stres, ya, tidak mikirin begitu ya. Jadi kita bisa lebih enjoy, lebih menikmati. Apalagi, nah karena kita lebih punya banyak waktu, kita lebih tidak stres, pastinya kita akan lebih sehat. Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Kita yang tahu siapa kita. Dan Rasul Paulus mengajarkan seperti itu, manfaat buat kita sendiri. Untuk sehat, untuk tidak stres, untuk bisa lebih berpikir. Ketimbang kita fokus pada sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita, yang pada akhirnya itu bisa menjatuhkan kita ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apalagi yang bisa menguntungkan ketika kita mulai bisa menerima suatu kesederhanaan, namun bisa mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebahagiaan itu harus diciptakan, itu harus kita buat. Dan kebahagiaan itu tidak diukur semata-mata dari berapa banyaknya harta, berapa tingginya pendidikan, tidak diukur juga dari keturunannya. Itu semua dari Allah. Bagaimana kita bisa merasakannya, lalu kita bisa menikmati dalam ucapan syukur. Nah, yang kedua, apa manfaatnya kalau kita bisa merasakan sederhana dalam suatu kebahagiaan? Adalah berguna bagi sesama. Berguna bagi sesama. Kalau tadi berguna bagi diri kita sendiri, bukan? Kita jadi bisa berpikir, punya waktu, kita jadi nggak stres, terus apalagi kita lebih sehat, bukan? Nah, yang kedua adalah kita bisa berguna bagi orang lain, terutama tentunya bagi keluarga. Kenapa begitu? Karena kita punya lebih banyak waktu untuk bersama-sama. Kita lebih banyak waktu untuk bisa menikmati sukacita dalam keluarga. Dan apalagi kira-kira selain itu? Iya, karena kita bisa menikmati sederhana dalam kebahagiaan. Nah, berguna juga di mana bukan cuma kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, tapi kita juga bisa berpikir untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak semestinya, bukan? Iya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sebaik mungkin. Akibatnya jadi kita punya dana untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, nah hal yang seperti ini itu membuat suasana menjadi indah. Kalau dalam bahasa iman kita katakan, ketika kita mengucap syukur, lalu suasana surga turun dalam keluarga kita. Walaupun dalam suatu kesederhanaan, namun ada sukacita dan kebahagiaan. Apalagi coba yang bisa kita renungkan. Yang kedua ini,
Jadi selain kita punya banyak waktu bersama keluarga, selain kita bisa berhemat, artinya tidak menghambur-hamburkan uang untuk yang tidak semestinya, lalu uang itu kita jadi punya dana buat keluarga. Dan yang ketiga adalah dengan hidup sederhananya kita, berarti menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Halo, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menerima keadaan berpadan dengan apa yang ada pada kita, supaya kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan, supaya bisa selalu dalam ucapan syukur, dan sebaliknya supaya justru kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Apalagi manfaatnya. Manfaat yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa ketika bisa kita hidup sederhana, menikmati sukacita, kalau tadi bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi sesama, juga buat keluarga. Yang ketiga, so pasti bermanfaat bagi Tuhan. Karena kita jadi punya banyak waktu untuk bersekutu. Kita jadi punya banyak waktu untuk berdoa. Kita jadi punya banyak waktu untuk banyak berbicara tentang kebaikan, tentang firman, tentang penyertaan, tentang mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, sebagai ayat terakhir, ya saya akan ajak kita baca bersama-sama di dalam Roma. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan, bahwa semuanya itu dari Dia, oleh Dia, dan karena Dia, lalu dikatakan segala kemuliaan bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita bisa menyadari ya bahwa dalam kesederhanaan pun ternyata di situ ada kebahagiaan, ada damai, ada sukacita. Ketika kita bisa menyadari dalam kesulitan, dalam keadaan seperti sekarang ini, di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, kita bisa tahu ternyata Tuhan tetap memelihara kita. Artinya Dia akan terus mencukupi, memberikan kita kesehatan, kita bisa berkumpul bersama keluarga. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Itu artinya kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu adalah oleh Dia. Walaupun kita yang bekerja, walaupun kita yang berusaha, tapi Dia yang memberikan kesehatan, Dia yang memberikan hikmat, Dia yang memberikan akal budi, Dia yang membuka-buka jalan. Bahwa Amsal berkata, kaya itu bukan karena susah dan payah, tapi karena Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa semua oleh Dia, dan juga sesuatu karena Dia. Karena Dia itu adalah karena Dia, Allah, Tuhan yang memposisikan dirinya sebagai Bapa. Dia yang terus menjagai kita, untuk terus memberkati kita. Jadi dikatakan dari Dia, dari Allah, dan karena Dia, dan juga dikatakan bagi Dialah kemuliaan. Artinya apa yang kita miliki, apa yang hasil kerja kita, dari Dia, oleh Dia, kita yang melakukannya bersama dengan Dia. Maka dari itu yang terakhir adalah biar segala sesuatu yang sudah kita miliki itu
bukan cuma dari Dia, oleh Dia, tetapi segala kemuliaan biar kiranya untuk Dia. Artinya yang kita miliki itu adalah anugerahnya, yang kesehatan dari Dia, berkah, kekayaan, kalau Tuhan izinkan berlimpah-limpah juga dari Dia. Ketika Tuhan buka jalan juga dari Dia. Ketika sakit Tuhan sembuhkan juga dari Dia. Jadi jangan ada yang stres karena keadaan. Jangan ada yang lalu marah gitu ya. Wah, cuma karena gengsi aja nih. Tidak lagi. Kenapa begitu? Karena hidup kita adalah hidup karena Dia. Karena Allah yang memelihara hidup kita. Jadi kalau kita masih ada hari ini, kita masih sehat, kita masih bernafas, itu adalah anugerah. Karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu. Tuhan mengasihi engkau, Dia memelihara hidupmu, memelihara kita semua. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan hidup itu sederhana untuk bahagia, asal kita berpadan dengan apa yang ada pada kita. Kita tetap imani, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Tetapi karena Allah terus membimbing, Dia punya rencana indah dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah kuat, tetaplah sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Engkau masih berkenan untuk memperdengarkan suara-Mu melalui Rasul Paulus. Biar kiranya Tuhan setiap perkataan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ingin kami dalam keadaan apapun bisa mengucap syukur dan tetap berbahagia di dalam Engkau. Memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, di setiap pribadi, Tuhan Kau melawati, Engkau memberkati. Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dalam setiap persoalan, dalam setiap kesulitan, Engkau berjanji, Engkau yang akan menolong. Engkau sendiri yang akan turun tangan, memberikan kami kekuatan. Dan ketika kami sakit pun, Engkau sendiri yang menyembuhkan. Dengan cara-Mu, apakah melalui dokter, apakah melalui obat, atau apapun yang kami makan. Dan ketika kami imani, maka kesembuhan itu menjadi milik kami. Memberkati setiap usaha mata pencarian dari umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biar kiranya Engkau cukupi, Engkau berkati bahkan sampai berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Tuhan ibadah ini adalah ibadah yang diberkati oleh Engkau. Engkau menjaga, menyertai kami buat sepanjang minggu ini. Apapun yang kami kerjakan, Engkau memberikan kami kekuatan. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu, bersama-sama mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan Engkau juga sudah memberkati setiap kami, di rumah kami, dalam keluarga kami masing-masing. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku